Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang prinsip perangkat keras input output dan prinsip keras perangkat lunak input output. Langsung saja kita bahas materi tentang prinsip perangkat keras dan lunak input output. Langsung saja yang pertama, perangkat keras input output. Prinsip perangkat keras input output. Bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input output mempunyai beragam fungsi, di antaranya mengirimkan perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat input output, menangani kesalahan pada perangkat input output, menyediakan interface ke pemakai. Nah, prinsip perangkat keras input output itu dibagi menjadi beberapa. 1. Input output device. Perangkat input output suatu perangkat yang berhubung dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Kontrol input output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Fungsinya sebagai alat atau perangkat untuk memasukkan data maupun perintah dari user kepada komputer untuk diproses dan menghasilkan output. Contoh, input device, keyboard, mouse, joystick, flash pen, scanner, dan lain-lain. Device controller merupakan bagian dari organisasi fisik sistem input-output yang berfungsi sebagai pengendali digital terhadap piranti input-output dan juga bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Device controller di sisi perangkat keras dan device driver di sisi perangkat lunak. Device controller dapat berupa suatu kartu rangkaian digital ataupun diskette yang ditempatkan pada rangkaian induk sistem komputer, mainboard ataupun di piranti input float controller. Merupakan device controller khusus yang mengatur pengiriman data atau bus input output internal. Misalnya PC bus dengan bus input output eksternal seperti bus paralel, bus serial, dan bus USB. Contoh device controller adalah salah satunya graphics controller, ID disk controller, SCSI controller, serial port controller, serta parallel port controller. Direct Memory Access atau DMA. Direct Memory Access atau DMA adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori atau RAM dan beberapa kontrol dari input-output device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Mengakses dan mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Fungsi dari Direct Memory Access adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Kelebihan. Adapun beberapa kelebihan dari Direct Memory Access itu atau DMA adalah sebagai berikut. Dapat menirukan sebagian fungsi prosesor, dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. CPU dapat melakukan manajemen operasi data tulis transfer data yang baik dan juga dapat menyelesaikan instruksi lain. Mendapat informasi tentang jumlah data bit yang transfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data. Kekurangan. Beberapa kekurangan dari Direct Memory Access atau DMA adalah sebagai berikut. Transfer rate data terbatas, masih memerlukan perlambatan CPU sehingga CPU menjadi lebih sibuk. 2. Prinsip perangkat lunak input atau output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses atau kemudian hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antara muka atau interface pengguna. Tujuan perangkat lunak input output adalah A. Konsep
Konsep dalam desain software input-output dudukan device independen dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Penanaman yang teragam uniform mapping. Penanaman file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device contoh. Seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Penanganan kesalahan atau error ending. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama controller, device atau driver dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan sinkronus atau blocking, dan asinkronus interrupt transfer. Banyakkan input adalah asinkron. Proses mulai transfer dan bagaimana untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input output berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Service dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misal, disk untuk server dan printer untuk dedicated. Untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria di atas, perangkat dapat dipisahkan dalam 3 layar, yaitu interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver di blok saat perintah input output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari set blok. Device atau driver. Device driver. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver dengan satu tab atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. C. Device Independent Operating System software. Input-output device independent adalah software input-output yang tidak tergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. 2. Menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Memberikan penanaman device. Memberikan proteksi device. 5. Memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. 6. Melakukan buffering. 7. Mengelokasi penyimpanan pada blok device. 8. Mengelokasi dan pelepasan dedicated device. 9. Melakukan pelaporan kesalahan. Itulah yang saya sampaikan presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.